Dan kalau kita bisa klaim juga sebetulnya seluruh warga negara Indonesia usia 13 sampai dengan 45 adalah warga Karang Taruna. Artinya semua dibilang anggota semua. Saya pikir di pemilu itulah cara revolusi yang paling damai untuk menentukan nasibnya, merubah nasibnya kan gitu. Akhirnya apa? Tidak lagi orang fokus di pemilihan legislatif yang padahal disitulah penentu juga nasib dirinya. Selain presiden, disitulah kita menentukan nasib kita sesungguhnya. Jadi ketika kita salah memilih, kita salah menentukan pilihan, ini berarti berdampak kepada diri kita sendiri. Teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Better. Kembali bersama saya, Chef Saiful Hidayat. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Kang Irfan Darajat. Siap, Kang Asep. Derajat ya? Darajat, bukan Sundanis. derajat, bukan ya? Sundanis. Atur nuhun. Sami-sami. Kang Irfan Sami, Kang. sudah bisa hadir di tempat kita dan nanti kita akan coba berbincang-bincang dengan sosok Kang Irfan ini. Seperti yang kita tahu bahwa sosok yang sangat kita yakini bahwa sosok penting, sosok pemuda yang penting di Kabupaten Bogor hari ini dengan hal-hal yang sudah beliau lakukan gitu. Maka nanti kita ingin ke Kang Irfan untuk coba memperkenalkan diri ya. Supaya teman pemilih ini bisa lebih hafal siapa sebenarnya Kang Irfan, kemudian dilahirkan di mana Kang Irfan, kemudian aktivitasnya juga silakan diperkenalkan Kang Irfan. Ya, terima kasih Kang Asep. Apa namanya, sahabat teman pemilih ya, teman pemilih semuanya, nama saya Irfan, lengkapnya Irfan Darajat. Kalau lahir Bogor kebetulan kan, walaupun ya saya sebenarnya lahirnya di Depok, lahirnya cuman Depok dulu kan masih Bogor, di Cimanggis, masih ini ya, Cimanggis. Ya, sekarang jadi kota Depok, walaupun dulu adalah Bogor, tetap jadi namanya tetap Bogor lah ya. Bogor tahun 75, udah cukup dewasa lah. Kalau tua belum, cukup dewasa. Ya punya anak 3, yang pasti tinggal di Nanggung. Itu aja sekarang. Dan saat ini saya kebetulan adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor periode yang kedua, Kang. Jadi periode tahun pertama berarti periode pertama tahun 2014. 2014. Udah 2014, terakhir habis 2018 ya. 2018 dan sekarang sampai dari 2019 sampai 2024. 2024. Ya. Jadi masih ada sisa waktu sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan, betul. 3 tahun untuk mengelola organisasi. Betul. Sepertinya waktu yang singkat ya, Kang ya. Tak terasa, Kang. Saya itu dari dulu waktu pertama jadi ketua Karang masih ganteng, Kang. Masih ganteng, masih imut, bahkan masih lengkap rambut juga dan masih hitam. Sekarang udah mulai putih, agak botak. Saking totalitas gitu. Maka kelihatan ketika memang kita total meyakini bahwa sesuatu itu akan membawa manfaat bagi kita. Saya pikir itu akan terasa ya. Betul kan. Terasa sekali, betul. Yang pasti itu. 3 tahun, mudah-mudahan dalam waktu 3 tahun nih perkembangan kemajuan Karang Taruna semakin kelihatan lagi ya. Amin. Terpenting sebetulnya di Karang Taruna itu kalau saya sendiri bermimpinya lah, mimpi di Karang Taruna itu bagaimana dari Karang Taruna bisa lahir pemimpin masyarakat yang baik, itu aja. Pasti kan. Karena emang kan basically hampir pemuda semua itu kan basic di desa dulu aktif ya. Dan organisasi di tingkat desa itu kan Karang Taruna. Nah, tinggal bagaimana kita optimalisasi penguatan aja agar bagaimana Karang Taruna desa ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita gitu. Terutama bagaimana ada keberpihakan ya, kepala desa, camat,
dan stakeholder lain bagaimana bisa mensupport pemuda-pemuda di Bogor itu sehingga mereka bisa menjadi pelanjut estafet kepemimpinan dan pembangunan ke depan. Tapi generasi yang lebih siap betul. Apalagi bicara bonus demografi kan. Nah, 2030 ya, 2045 itu jelas. Bagaimana kita menyongsong bonus demografi ketika kita tidak siapkan itu kan gitu. Ya. Dan salah satu ruang yang paling strategis adalah itu kan. Dan Karang Taruna bisa menjadi satu-satunya organisasi yang menurut saya bisa digunakan oleh semua pihak ya, termasuk pemerintah menyiapkan pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang cakap, sehingga bonus demografi itu tidak menjadi beban negara kan, malah menjadi berkah buat negara. Karena sudah kita siapkan. Itu. Gitu kan. Itu Kang Irfan, sebelum di Karang Taruna, ya. Akang punya latar belakang apa di organisasi misal? Atau? Ya, ketika mahasiswa saya kebetulan juga memang aktif di HMI ya, di HMI cabang Depok, dan saya termasuk dengan teman-teman waktu itu mendirikan komisariat Gunadarma. Kebetulan saya kampusnya kuliah di Gunadarma. Ya. Nah, pulang kampung saya aktif di organisasi yang mengusung pemekaran Bogor Barat dulu, Forum Komunikasi Masyarakat Bogor Barat, FKMB 2. FKMB 2. Kalau 99. Sekarang kan KBP. Kebetulan Kang Yana ketuanya ya, kebetulan juga KPU kan. Itu kan. Jadi saya aktif di FKMB 2 dan tahun 2008 sampai 2011 saya juga pengurus DPD KNPI bersama dengan Kang Farid. Zamannya itu ya. Kang Farid saya masuk di DPD KNPI gitu. 2013 ya. Saya masuk di Karang Taruna. Jadi beres di KNPI. Kemudian melanjutkan pengabdiannya di Karang Taruna. Kecamatan dulu saya. Kecamatan selama 3 tahun. Oh, tidak langsung ke Tidak langsung, Kang. Saya di 2011 habis dari DPD KNPI jadi ketua kecamatan Rumpin. 2011 sampai 2013 ada kontestasi, saya ikut. Ya, alhamdulillah kebetulan jadi. Itu di 2013 pemilihannya. 2000 untuk kabupaten. Berarti gitu. Masuk di kepengurusan kecamatan di 2011. Jadi berprosesnya benar-benar ya. Betul proses. Dari bawah. Benar. Makanya kalau hari ini kemudian di bawah kepemimpinan akan geliat Karang Taruna itu luar biasa. Ya. Memang lahir dari sebuah proses di bawah dulu. Gitu. Bahkan saya ketua Karang Taruna desa itu 10 tahun kan. Di desa juga? Dari tahun 2000 sampai 2010. Jadi di desa itu lama, 10 tahun, 2 periode gitu. Di desa. Jadi memang tahapannya dipenuhi. Betul. Ini yang disebut kaderisasi kan? Ya, betul. Itu begitu dikasih kepercayaan. Betul. Di tingkatan yang lebih tinggi, di level yang lebih tinggi sudah siap kan? Iya. Dan kebetulan saya di Jawa Barat juga unsur ketua. Sekarang masuk. Karang Taruna masuk. Di nasional juga salah satu ketua bidang. Wah, semakin lengkap. Jadi kalau bicara Karang Taruna sudah selesai. Sudah selesai. Ketemu dengan sosok yang luar biasa Kabupaten Bogor. Amin. Dan harapannya mudah-mudahan dari hasil kaderisasi yang seperti inilah nanti calon pemimpin Kabupaten Bogor lahir gitu ya. Amin. Yang hafal kaitan dengan latar belakang, kemudian juga paham dengan psikologis masyarakat ya, tentunya yang kayak gitu. Gitu. Kalau dari struktural Kang Irfan, ini kan kalau tidak salah sampai ke tingkatan ini ya, ke tingkatan RT RW ada itu ya. Kalau Karang Taruna itu dari mulai RT namanya subunit, di RW namanya unit, terus di tingkat desa. Dan sampai nasional gitu kan. Subunit, unit, Karang Taruna desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat nasional. PNKT namanya. Jadi mata rantai ininya. Iya. Tuh, ada ini enggak kalau untuk tingkat RT misal berapa orang Kang? Kalau kepengurusan tergantung kebutuhan sih. Artinya tidak ada aturan yang minimal maksimal gitu ya. Selama memang bisa mengakomodir dan memang ada orang yang memiliki. Kalau Karang Taruna kan basically-nya itu kepedulian sosial dulu, harus tergerak dari hatinya. Jadi mereka masuk di Karang Taruna bagaimana dia ingin mengabdi buat lingkungannya, buat masyarakat sekitarnya. Sehingga memang kita
Ya kalau memang di situ ada banyak kita masukkan, kalau memang ya sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting bagaimana itu bisa bermanfaat sih. Ada nggak diatur saklek harus berapa kepengurusan di situ ya? Cuman memang kalau diatur di aturan itu paling usia. Dasar di usianya. Ya di ART itu misalnya usia desa itu maksimal 30. Usia kecamatan itu maksimal 40. Di usia ketua kabupaten itu maksimal 45. Dari usia saja. Supaya tahapan kaderisasi lebih berjalan lebih. Dan kalau kita bisa klaim juga sebetulnya seluruh warga negara Indonesia usia 13 sampai dengan 45 adalah warga Karang Taruna. Artinya semua dibilang anggota semua. Kang Indra masuk tuh, iya. Itu aturan di Permensos ya. Aturan di Permensos begitu. Di ART juga begitu. Iya, gitu. Termasuk kita. Iya. Nanti kalau saya ada yang aktif ada yang pasif gitu. Hanya yang membedakan di situ. Itu aja. Yang pasif seluruh warga, yang aktif adalah pengurus. Gitu. Yang langsung terlibat. Di kepengurusan. Ya, kepengurusan. Jadi pantas nih dari tingkatan level yang paling bawah ini sudah ada. Bahkan sebetulnya kalau menurut saya kalau seandainya ada gerakan besar ya nasional bagaimana membina pemuda yang lebih konkret dan bisa sebetulnya organisasi yang paling nyaman ya Karang Taruna. Ketika pemerintah concern bagaimana menyiapkan pemuda-pemuda yang cakap, pemuda-pemuda yang mau mengabdi di bidang sosial, ya kita sebetulnya kan tampil di situ. Ya memang di kegiatan apapun di masyarakatan di tingkat desa itu ya Karang Taruna selalu hadir, apalagi bicara kemarin pandemi dan lain sebagainya kan gitu kan. Saya manggilnya Akang aja lah. Ya, Kang Irfan. Ya, Kang Irfan karena sudah sangat familiar dengan itunya, dengan Akangnya. Kang Irfan nih. Kabupaten Bogor ini adalah kabupaten yang secara demografis, geografis juga sangat luas ya. Iya, betul. Ini bagaimana Akang bisa membagi waktunya hingga semua wilayah di Kabupaten Bogor ini tersentuh oleh Akang. Ya memang luar biasa kalau bicara Bogor ya, dengan rentang kendali 40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan ya. Siap. Ini jumlah penduduk juga mungkin terbesar satu di Indonesia. Bahkan data pemilih saja kan kita menempati urutan pertama se-Indonesia. 3,4 juta itu. Berapa? 3,4 juta untuk pemilih saja. Ya luar biasa. Terbesar. Dan kita di Kabupaten Bogor, karena Kabupaten Bogor ada namanya, kalau di Kabupaten Bogor ada namanya program Sabah Desa, Kang. Sabah Desa. Jadi saya setiap dalam 1 tahun itu 2 kali saya ketemu dengan para ketua dan pengurus Karang Taruna desa. Gitu. Jadi ke desa itu. Ke desa. 1 tahun 2 kali. Ya, jadi menyapa para ketua, kita diskusi, kita bicara banyak, termasuk bagaimana kita menyamakan persepsi, menyamakan resonansi, frekuensi, bagaimana kita berpikir sama untuk kepentingan masyarakat. Itu terpenuhi. Terpenuhi, alhamdulillah. Di tahun ini 2021 kemarin kita sudah selesai. Di ini malah memang kita akan coba perbanyak dengan memang komunikasi dengan turun ke bawah terus. Sudah semua desa terbentuk? Dari 435 memang kalau yang sudah di-SK-kan itu sekitar 399. Jadi hampir 400 kurang 1. Tapi secara proses sebetulnya sudah hampir selesai semua. Kebetulan ketua panitia kemarin verifikasi di Kang Ramdhani juga nih ada ya. Beliau yang kemarin melakukan verifikasi termasuk kepengurusan dan sebagainya. Luar biasa. Walaupun memang dari 399 itu ada klasifikasi, ada Karang Taruna tumbuh, ada Karang Taruna berkembang, ada Karang Taruna maju, ada Karang Taruna percontohan. Dan Bogor ini apa yang membedakan itu, Kang? Dari sisi manajerial. Sisi manajerial keaktifan. Dan Bogor kemarin ini tahun 2021 ini termasuk salah satu percontohan buat Karang Taruna se-Indonesia, Kang. Se-Indonesia? Kemarin 33 Karang Taruna provinsi turun di Bogor melakukan studi banding di Karang Taruna di Cibinong, di Desa Pabuaran, Desa Cibinong, dan Karang Taruna Desa Kelurahan Tengah ya. Kelurahan Tengah. Jadi kita termasuk Karang Taruna terbaik di Indonesia sebetulnya, Kang. Dari sisi keaktifan. Saya ini nih, Kang nih. Baca ini ya, biodata dan kira-kira penghargaan yang sudah diraih di buah kerja keras dari tim Karang Taruna Kabupaten. Luar biasa nih. Tahun 2015 masuk ke dalam kategori Karang Taruna berprestasi. 2017 juga masuk
Ini ketua malah ya, ketua Karang Taruna berprestasi. Tahun 2018 ketua Karang Taruna terbaik se-Jawa Barat. Ya. Ini luar biasa kan. Alhamdulillah. Sosok yang menurut kami dibutuhkan di Bogor ini yang seperti ini. Kang, kiat Akang nih merawat kaderisasi di Karang Taruna seperti apa Kang hingga sampai sekarang kelihatannya semakin ini nih, semakin bagus. Saya pikir yang terpenting Kang ini ya, pertama harus dirancang itu bahwa program kaderisasi itu harus terstruktur, sistematis dan masif ya, dan terkonsep sih saya pikir. Makanya kalau dulu mungkin Karang Taruna itu lebih ke sporadis saja ya, lebih ke asal jalan. Bahkan biasanya Karang Taruna itu selalu diidentikan dengan organisasi 17-an, PHBI, PHBN, hanya di situ Karang Taruna yang mengisi. Di era saya berpikir bahwa sebetulnya ada ruang kosong yang belum dilakukan oleh banyak pihak. Bahwa penting sekali bagaimana pemuda ini mulai diajarkan bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana memanajerial sebuah organisasi, bagaimana melatih mental, kecakapan dan sebagainya, sehingga ketika beliau teman-teman ini bisa masuk di wilayah lain, mereka cakap gitu kan. Dan saya pikir ini menjadi kewajiban sih sebetulnya, bukan hanya ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor atau pengusaha Kabupaten Bogor, tapi semua pihak ya. Semua elemen gitu. Ya harusnya. Makanya gerakan kami saat ini adalah bagaimana mengajak seluruh stakeholder berpikir bahwa yuk kita bina pemuda di Kabupaten Bogor, sehingga Bogor ini di momentum bonus demografi ini bisa menjadi momentum yang terbaik buat Bogor agar bisa menjadi terwujudlah Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadabannya itu gitu. Siap. Dan dengan pola-pola yang dilakukan kami pikir hal yang tadi ya bukan hal yang mustahil gitu. Hanya tinggal apakah masyarakat pada umumnya itu bisa melakukan hal yang sama atau meniru hal yang sama yang dilakukan oleh Karang Taruna atau tidak. Kalau semuanya bisa melakukan itu, dahsyat itu. Dahsyat kan? Nah itu kalau saya berpikirnya gini aja, setidaknya minimal dari kita dulu benar-benar orang lain adopt gitu kan, atau minimal terinspirasi, termotivasi melakukan hal yang sama. Kan gitu. Sehingga akhirnya seluruh organisasi ketika berpikir sama, berpikir untuk rakyat, berpikir untuk pemuda, berpikir untuk masa depan, selesai deh. Selesai. Gitu kan? Ketika semua berpikir sama kan gitu. Nah, tinggal bagaimana menyentuh relung hati. Apalagi segmentasinya pemuda gitu. Ya, besok yang dipastikan besok adalah 60% ya. Milenial dan generasi Z itu hampir 60%. Ini penting. Nah, perlu edukasi itu. Perlu disiapkan. Saya pikir bisa kan. Ya. Dengan tim yang ada hari ini, saya pikir akan punya kekuatan itulah ya. Amin. Mudah-mudahan. Nah, selanjutnya Kang, kalau tidak ada halangan kita akan menghadapi pemilu dan pemilihan. Betul kan. Dalam waktu yang bersamaan, dalam tahun yang bersamaan, satu tahun gitu. Jadi dua agenda besar dalam satu tahun. Bagaimana Karang Taruna memandang demokrasi ini penting atau tidak, atau apa yang harus dilakukan agar nanti 2024 masyarakat semakin siap, kemudian tidak lagi salah menentukan sikap, kira-kira kayak gitu ya. Harapan-harapan kaitan kemajuan di masa akan datang melalui jalan demokrasi itu terpenuhi. Kira-kira menurut Akang pandangannya kayak gimana nih Kang Irfan? Ya, momentum pemilu atau pilkada atau apapun lah namanya dalam sebuah kontestasi berarti kan ini menjadi sangat penting. Karena terkait dengan hajat hidup orang banyak, apalagi bicara pemilu kan gitu. Bicara pemilu ini menurut saya ini sangat penting buat generasi muda paham pentingnya menentukan pilihan, pentingnya memilih pemimpin yang memang diyakini akan mampu membawa hidup dan kehidupan pribadinya dan masyarakat menjadi lebih baik kan itu. Ini menurut saya penting, makanya sebetulnya kalau bicara historis Karang Taruna Kang, kalau bicara pemilu kemarin saja, kita sebetulnya sudah terlibat banyak. Apakah dia masuk ke penyelenggara, apakah masuk ke peserta pemilu, atau bahkan di tim ses misalnya. Banyak calon juga ya. Banyak. Cuman memang ya ini perlu kembali diedukasi ke bawah. Apalagi kalau bicara saya bilang tadi, ke depan ini kalau tidak salah kan 60,2% itu pemilih milenial dan generasi Z ya.
Kalau generasi C mungkin besok bertambah itu kan di 215 ya kali Bogor ya. 215 ribuan. Tapi yang pasti memang ini perlu disosialisasikan, bahkan diedukasi sih saya pikir, karena memang banyak generasi yang terutama ini udah agak apatis terhadap politis ya karena. Padahal bahaya ini juga. Bahayanya kenapa? Saya pikir di pemilu itulah cara revolusi yang paling damai untuk menentukan nasibnya, merubah nasibnya kan gitu kan. Nah ini yang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Yang harus masyarakat paham ya. Yang harus paham, karena jangan hanya menggugurkan kewajiban milih nyoblos seakan-akan hanya begitu, padahal bukan. Imbasnya. Artinya efek dominonya, outcome-nya yang memang harus diukur juga, terukur. Gitu. Salah menentukan pilihan. Bahaya nasibnya dia. Bahaya nasib semua orang kan gitu. Nah ini yang perlu diedukasi, yang perlu disosialkan, dan insya Allah kalau di internal kami sih Karang Taruna mencoba bagaimana juga nanti suatu saat akan membuat mungkin seminar agak besar ya di internal kita, bagaimana kita minimal para pengurus Karang Taruna bisa paham bahwa momentum pemilu, momentum pilkada atau momentum apapun ini sangat penting untuk menentukan nasib orang. Sehingga ketika artinya nasib 3,4 juta itu ditentukan oleh jarinya dia kan gitu. Enggak. Jangan pada hari itu gitu. Pada hari itu. Walaupun tadi yang perlu kita antisipasi adalah pragmatisme. Ini yang berbahaya, ini yang bahaya kan gitu. Pragmatisme, makanya disitulah controllingnya dari sisi aturan kan Kang ya. Bagaimana agar masyarakat jangan sampai begitu. Ketegasan mungkin nanti di penyelenggara pemilu. Hari ini kita kan sudah coba melakukan koordinasi ya, kemudian kerjasama juga tidak hanya dengan pemerintah daerah, tapi dengan stakeholder pendukung model kampus, itu kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan kita sentuh nih, ada KCD, kemudian Kemenag, termasuk juga dengan TNI Polri, kita terus komunikasi nih kan dalam konteks kami sangat yakin bicara masalah 2024 kami sangat yakin sangat sulit kalau mengandalkan kekuatan penyelenggara saja. Makanya semua pihak harus terlibat. Termasuk nih di dalamnya Karang Taruna tadi kan. Kalau bisa sinergis kita dalam konteks menyiapkan itu tidak mustahil ya 2024 nih. Dan memang harus semua pihak sih kan. Semua pihak. Artinya memberikan pemahaman ya bagaimana bahwa sekarang menjadi tanggung jawab kita bersama kan. Bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan luber, jurdil kan. Aman, siap, dan demokratis kan begitu ya. Demokratis. Itu yang paling penting. Kang Irfan, hal yang lain gitu, yang sekiranya tadi Kang Irfan kan sudah melihat yang sedang kita lakukan, terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan hari ini. Tanggapan Kang Irfan atau ada masukan nggak kira-kira untuk perbaikan 2024 ini? Ya, yang pasti sih saya lihat luar biasa ya. Saya juga baca tuh berita mengenai KPU Kabupaten Bogor yang mendapatkan penghargaan ya. Bahkan Bupati Bogor sangat mengapresiasi. Otomatis kan saya juga sebagai salah satu unsur organisasi yang di Kabupaten Bogor sangat mengapresiasi dan bangga adanya KPU di Kabupaten Bogor yang menurut saya sudah optimal, sudah maksimal bagaimana bekerja untuk menciptakan proses pemilu yang baik kan gitu kan. Walaupun memang yang mungkin paling penting ke depannya sebetulnya. Saya lihat pengalaman kemarin di pemilu kemarin kan bagaimana ketika pemilu itu banyak korban di penyelenggara kan di tingkat KPPS terutama kan. KPPS. Ya ketika bahwa dia harus menyelesaikan dari mulai pagi sampai subuh. Sementara kan kekuatan manusia itu kan terbatas. Paling 12 jam gitu kan. Nah ini yang mungkin perlu dievaluasi dari sisi bagaimana sistem ini bisa menjadi lebih baik, jangan sampai terulang lah korban-korban kemarin seperti itu. Mungkin walaupun kan tidak ada perubahan ya di undang-undang pemilu ya Kang ya. Undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada kan tidak ada perubahan. Artinya tetap diselenggarakan besok. Masih kita merujuk kepada undang-undang 7 dan undang-undang 10 untuk pilkadanya. Betul. Itu kita pun sama sampai hari ini masih menunggu lah regulasi terbaru seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan KPU pusat atau mungkin pemerintah paham itu kan gitu. Bahwa jangan sampai ada korban-korban lagi di pemilu yang akan datang kan. Jangan sampai kayak kemarin dari mulai berbarengan bagaimana pilkada, pilpres dan sebagainya satu hari. Pileg satu hari sehingga kan
Iya, bagaimana penyelenggara itu sangat kelelahan. Dan setelah itu tetap saya sih disalahkan itu. Itulah. Kayaknya penyelenggara disalahkan, padahal yang membuat aturan dulu yang bisa disalahkan gitu. Nah ini yang perlu dipahami mudah-mudahan ke depan, walaupun memang terpisah ya Kang ya kayaknya ya. Jadi antara pileg, pilpres, lalu pilkada ya, tidak di satu hari kan? Beda hari ya? Ini yang belum, tapi informasi itu antara pemilu dan pemilihan, berarti kalau pemilu tuh 5 item disatukan. Betul. 5 itu, kemudian kalau pilkada kan antara gubernur sama bupati dalam satu waktu. Jadi di tahun itu, tahun 2024 ini, informasinya ada 2 waktu yang berbeda. Gitu ya. Itu hanya tinggal masalah bicara bulannya kapan. Ya. Itu masih kita menunggu gitu. Regulasi yang pastinya. Yang pasti jangan pernah dibarengkan saja antara pilpres dengan pileg kan. Kalau hari ini, kalau masih itu. Kalau itu ya pasti bukan apa. Pas saya lihat banyak pengalaman kemarin ya, akhirnya pileg gitu atau lagi tenggelam oleh pilpres, gitu. Sehingga objektivitas masyarakat dalam menentukan pilihan. Apakah nanti ada perbaikannya dari sisi mana? Itu juga masih kita nunggu. Kalau regulasinya masih itu. Masih itu ya. Masih itu. Ya masalah kalau bukan apa, akhirnya apa? Tidak lagi orang fokus di pemilihan legislatif yang padahal disitulah penentu juga nasib dirinya. Selain presiden kan gitu. Euforianya lebih ke presiden. Itu kan tenggelam lah akhirnya pileg ini kan. Ya tadi bagusnya pileg terpisah, harapan sih ya. Artinya kalau menurut saya sebagai warga Indonesia nih bahwa antar pileg dengan pilpres harusnya dipisah. Gitu. Karena bukan apa Pak. Jadi ketika bicara pileg menentukan legislatifnya itu di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional itu jelas. Tidak tidak terkalahkan oleh euforianya pilpres kan gitu. Sehingga ini akan menjadi lebih objektif dan pemilih akan bisa menentukan pilihannya dengan benar gitu. Artinya tepat gitu. Nah, gitu sih Kang. Itulah harapan dari pengalaman kemarin. Dan kita akan menunggu itu kan. Ya. Jadi regulasinya apakah nanti kemudian ada regulasi yang baru yang mengatur itu semua atau masih dengan regulasi yang sama? Ya. Kalaupun masih berarti ini PR besarnya kan kita di situ. Ya, itu. Berarti apakah bisa kalau bisa dengan PKPU misalkan bisa aja kan ya. Bagaimana KPU membuat aturan turunan dari undang-undang di undang-undang 7 ya. 2017. Misalnya dibuat aturan, tapi turunannya di PKPU dipecahkan antara pileg dan pilpres kan gitu, keren tuh kalau begitu. Artinya usulan KPU pusat kan itu ya. Makanya kerja sama. Kita sebagai penyelenggara siap dengan regulasi apapun. Iya, Hanya pesannya tadi ya Kang ya. Kalau harus berpendapat kira-kira kayak gitu ya. Iya, kalau boleh berpendapat sebagai warga negara Indonesia, saya pikir penting. Karena pileg itu pengalaman kemarin akhirnya tenggelam atau partai itu akhirnya tenggelam oleh efek pilpres efek lah ya. Yang ini malah akhirnya menurut saya menjadi kurang bagus, kurang elok gitu kan hasilnya gitu. Akan lebih indah ketika misalnya pileg itu ketika masyarakat mencoblos wakilnya di legislatif itu murni karena memang dia paham bahwa itu yang terbaik, tidak terkalahkan oleh itu. Bahwa itu yang terbaik gitu. Sehingga akan terpilihlah anggota legislator yang hebat gitu, yang memang dekat dengan rakyatnya. Kalau kemarin kan masyarakat nyoblos karena partai ini ingin mendukung ini aja kan menentukannya asal gitu. Menurut saya ya, walaupun itu bicara hak asasi sah-sah saja gitu. Istilah politik ekor jas itu ya di situ ya. Kalau momennya disatukan. Kita tunggulah Kang Irfan ya. Saya berdoa sama Allah. Semoga. Mudah-mudahan intinya pemilu atau pemilihan yang akan datang jauh lebih bagus. Lebih baik. Baik dari sisi penyelenggaranya kita lebih siap maupun dari sisi masyarakatnya. Pemahaman masyarakat kaitan itu sudah jauh lebih paham. Ini tugas kita. Betul. Kira-kira Kang Irfan ya yang harus kita lakukan sama-sama. Kang Irfan nih, sebelum nanti kita akhiri, kira-kira ada pesan buat masyarakat atau teman pemilih atau bahkan bagi kami penyelenggara nih, kira-kira seperti apa dalam menyongsong 2024 ini? Ya, yang pasti kalau untuk masyarakat sih saya berharap bahwa masyarakat bisa menggunakan hak politisnya
memilih itu betul-betul objektif ya, memilih berdasarkan kapasitas, berdasarkan kemampuan pemimpin yang akan kita pilih kan gitu, bukan berdasarkan isi tasnya kan begitu. Harapan saya kan begitu. Artinya ini bisa menjadi penentu nasib dirinya, karena di dalam memilih itu disitulah kita menentukan nasib kita sesungguhnya. Jadi ketika kita salah memilih, kita salah menentukan pilihan, ini berarti berdampak kepada diri kita sendiri. Nah, harapan saya gunakanlah hak memilih itu dengan benar. Carilah pemimpin-pemimpin baik itu eksekutif maupun legislatif yang memang cinta terhadap kita. Jangan memilih karena faktor emosi, tapi lebih ke rasionalitas gitu kan. Itu Kang harapan saya. Termasuk buat penyelenggara, ya harapan saya sih bagaimana penyelenggara itu bisa menjadi penyelenggara yang adil, penyelenggara yang jujur ya, berintegritas. Karena bagaimanapun penyelenggara juga adalah penentu dan berkontribusi terhadap hasil dari pemilu itu sendiri, kan gitu Kang. Ketika ada ternodai, ini juga akan berdampak kepada nasib rakyat, terutama rakyat sebetulnya sih. Substansinya sebetulnya adalah kesejahteraan rakyat sih Kang. Kesejahteraan rakyat. Di pemilu itulah kesejahteraan ditentukan, masyarakat harus pemilu itulah nasib mereka ditentukan. Masyarakat harus mampu memilih dengan rasional, bukan dengan emosi. Apalagi oleh opini-opini hoax ya. Ini yang perlu kita ini kan gitu. Harus bisa membedakan ya. Iya. Kira-kira. Itu yang penting kan. Siap. Pemilih diharapkan menjadi pemilih-pemilih yang rasional. Iya. Kemudian juga hasilnya mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan. Terutama ini untuk generasi muda Kang. Ini generasi muda kan memang di generasi milenial ini yang usia yang lahir 81 sampai 96 ya. Yang anggaplah generasi milenial, generasi Z ini yang agak apatis politis. Nah, ini yang perlu kita tugas besar gitu. Ini tugas PR kita yang bagaimana saya juga berharap pada generasi muda di Kabupaten Bogor, yuk kita gunakan hak pilih kita, karena disitulah nasib kita ditentukan. Gitu. Siap, Kang Irfan. Terima kasih nih. Sama-sama. Kang Irfan sudah mau meluangkan waktunya berkomunikasi ya, berbincang-bincang dengan kita. Banyak hal yang bisa kita ambil tadi, bisa informasi bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Kang Irfan dan teman-teman Karang Taruna yang hari ini menjadi harapan masyarakat Kabupaten Bogor tentunya. Mudah-mudahan ke depan kita berharap dari wadah Karang Taruna ini lahir generasi-generasi yang diharapkan oleh Kabupaten Bogor. Betul. Amin. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Kang Irfan Derajat. Baik teman pemilih, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya, serta follow semua akun media sosial Kabupaten Bogor di bawah ini. Nantikan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya di YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Better Kang. Ya, KPU Kabupaten Bogor better.